juga pergerakan dari kedua mid lane RRQ Senna. Yap, di bawah Pranata untuk bermain di MDL kemarin. Pranata mencuri perhatian seluruh orang yang bisa dibilang mungkin Pranata berhasil untuk menunjukkan bagaimana tajinya gitu loh, bagaimana positioningnya, bagaimana penggunaan hero-hero yang dia gunakan. Untuk sekarang Melissa dan juga Cloud. Di awal Cloud pastinya akan sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan wave minion. Kenapa? Karena jarak yang begitu jauh yang dimiliki oleh Melissa bisa sangat-sangat dimanfaatkan sekali. Ya, dan kita tahu Melissa dengan Muddlesnya pasti akan bisa memberikan poken damage juga kepada Brans terutama, dan terlihat Brans harus recall terlebih dahulu dan sepertinya akan kehilangan odds. Di cancel karena melihat ada Dreams di depan sana untuk membantu clearing minion menuju ke arah farmingan di menit yang pertama. Yang pasti harus sudah mulai berhati-hati karena Pranata ya, kita tahu Melissa menggunakan Inspire ini bisa banget untuk memberikan burst damage yang besar terutama ketika Muddlesnya connect. Jadi harus sudah mulai diantisipasi pergerakan dari seorang Pranata. Tapi di arah lain Psychots dan Justin Esmeralda berhadapan dengan Fredrin yang kita tahu juga Esmeralda akan lebih cepat untuk bisa clearing minion, mengingat dia meskipun mendapatkan nerf di patch terakhir, tapi lagi-lagi Esmeralda Stardust Dance-nya bisa untuk melakukan clearing minion dengan cepat. Tetap lah itu pertempuran antara Esme dan juga Fredin akan sangat lama sekali. Tapi Turtle Camp presented by Lita sudah terlihat. Turtle sudah mulai diberikan damage oleh pemain dari Force Legend dan bahkan sekali di kuda Barbilla di bagian atas berhasil dipanggil begitu saja. Tapi sekarang Fredrin langsung aja ngebadanin dan mencoba untuk bisa mengusir mundur karena pergerakan dari Leomord. Dan juga untuk kali ada lagi dengan kelata yang memang dikeluarkan, mereka berhasil untuk bisa maju jauh lebih dalam lagi. Dan juga first blood-nya presented by PCA berhasil langsung diamankan oleh Force Legend dan pertempurannya terus terjadi walaupun Angry Gloom-nya udah memberikan damage yang cukup maksimal. Yes, Versick berhasil memecahkan first blood pertama untuk EVOS Legends. Sedangkan mereka sudah kehilangan cukup banyak HP, jadi harus recall terlebih dahulu. Mengingat sekarang Turtle yang pertama langsung di-engage oleh seorang Aether karena beberapa player sudah kehilangan source skill-nya dari EVOS Legends. Tapi Versick itu ke bagian depan, coba mencolok-colok saja, tapi Aether berhasil execute dengan sangat baik. Di arah lain, Psychots, oke, one last hit Aether masih bisa menghindari mautnya. Dan Searching Eagle dari arah Dreams menuju arah Valence masih cukup aman untuk sejauh ini di arah atas. Justin coba engage lagi dan lagi, Energy Eruption-nya belum connect ke siapapun. Sementara Versick mencoba untuk mendapatkan creepingan jungle milik seorang Aether di atas, tapi digagalkan karena mengingat kedatangan seorang Justin ini akan mempersulit juga dirinya bisa mendapatkan farming di jungle milik Aether. Yap, benar sekali. Sementara itu untuk sekarang Hijume dan Versick bekerja sama di area dari Lita Wanderer. Ya, ini adalah objektif di awal-awal lah ya, untuk mempercepat lagi bagaimana perolehan XP, mempercepat lagi dari sisi leveling dari tiap-tiap player, apalagi di junglernya pasti akan sangat butuh hal tersebut. Purple buff akan diamankan oleh Hayabusa, sementara kalian juga bisa mengamankan satu diskonan yang memang diberikan oleh grade yang sangat-sangat besar sekali, 50%. 50%. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Hei, langsung saja, jangan sampai dusta mana lagi yang kau nikmati. Aduh, tapi langsung back to the game di mana lagi dan lagi versi kita lihat Blazes dikeluarkan dari seorang Warud, mencoba lagi ke belakang, tapi ada Minion Blast yang untuk menghentikan kalau akan di pop up dari arah lain. Justin coba ingin sebagian dalam lagi dan lagi dorong dengan energi yang dia miliki, tapi ada Psycho di sana yang memukul mundur semua player dari arah RQ Senna yang hampir saja bisa di pick off lagi oleh EVOS Legends. Oke, pertempurannya dikit-dikit aja ya. Satu dikit-dikit untuk satu point kill. Dan bahkan tadi bisa dibilang Brans juga udah join the fight, walaupun ada satu resiko yang harus dia dapatkan. Dia meninggalkan lane-nya. Melissa akan free untuk bisa melakukan plating. Sakit banget, wey. Muddlesnya Mayas on you yang dia keluarkan, damage-nya udah masuk pula ke arah Matilda. Dan sekarang Brans ya langsung saja dengan Blazing Duet yang dia miliki mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu wave minion, tapi dihalangin dengan Guardian Bullock, di mana gerobak tersebut adalah sumber cuan dari satu wave minion. Sumber cuan dari satu wave minion. Dan yes, kita lihat gimana Violence menjadi pelindung untuk satu ketapel terakhir, tapi Turtle yang kedua presented by Lita. Sudah ada pertempuran juga terjadi, Warlock tertarik, terpick off di sana. Bahkan pertukaran dengan Versick nggak menjadi suatu hal yang baik untuk EVOS Legends. Dan juga, oh my god, benar-benar tepat sasaran. Justin bisa menarik lagi energi reaksi yang sangat tepat sehingga mempick off Hijume yang tadi ada di area Turtle yang kedua. Tapi untuk saat ini Turtle masih belum menjadi prioritas menuju ke arah mid lane. Terlihat 3 player dari EVOS Legends sana yang coba untuk mengamankan outer turretnya karena damage dari Pranata ini udah mulai kerasa banget ke arah outer turret yang hampir saja dipecahkan di menit yang kelima. Ya enak banget tahu finally satu attack speednya. Enak banget, apalagi kalau dia udah menggunakan Fallin ya kan, nambah 3 detik dari attack speednya.
Sekarang di bagian tengah Hijume hampir saja mendapatkan sebuah gangguan yang berarti dari Hayabusa. Namun untuk kali ini dikejar. Hey, what are you doing? Hampir saja Dreams masuk ke dalam lembah yang dia ciptakan sendirian. Lembah yang hampir saja membunuh dirinya, tapi di area lain kita lihat turtle yang kedua sudah mulai di-engage juga oleh teman-teman dari EVOS Legends. Persik Babil dikeluarkan, Phantom Steed-nya menunggu momen yang tepat untuk teman-teman dari EVOS Legends bisa untuk engage ke arah Arctic Sena. Tapi sekarang Warlord mungkin dari dari depan, Engine dikeluarkan Domain Blast. Coba di set up, 3 member terkenal masih mengenai Cool Altar. Bahkan turtle yang pertama, turtle yang kedua diamankan oleh seorang Violent. Sementara itu Shadow Kill dikeluarkan, sekarang belakang terpick off di sana Persik juga yang kedua kalinya. Shadow Kill dikeluarkan, ya terpick off 2 player, bahkan 3 orang hilang dari EVOS Legends. Bahkan sekarang Psychos 1 melawan 4 bukan hal yang baik, double kill diamankan oleh Ether di turtle yang kedua, dan itu adalah team fight yang rapi banget. Arctic Sena benar-benar menguasai, dan replay presented by Grab. Kita akan segera menyaksikan apa yang terjadi. Setup Numian Blast yang sangat baik dari seorang Violence mendapatkan turtle. Dia nge-pick off juga 3 player di depan sana, dan ya kita tahu gimana Ether bisa untuk mengeksekusi banyak player dan membuat kehilangan 4 kill untuk EVOS Legends. Wah, namun apa yang terjadi? Mereka Arctic Sena terlalu maju, sepertinya terlalu berani untuk masuk ke dalam area dari Orange Buff yang dimiliki oleh EVOS Legends. Hingga sekarang ada 2 player yang berhasil diamankan dan salah satunya adalah Hayabusa. Masuk menit segini semakin lama fighter akan jauh semakin kuat. Arctic Sena harus bermain jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengamankan kemenangan di game yang pertama. Namun Purple Buff sudah berhasil diamankan pula oleh pemain dari EVOS Legends, dan Hayabusa salah satu hero yang memang dependen juga terhadap Purple Buff. Ya, karena kita tahu ya Hayabusa energinya bakal sangat terbatas. Boros. Di arah atas Justin, energy eruption sekarang Psychots ya, coba ditangkap seorang diri. Psychots tapi terlalu tanky meskipun ada Ether yang belum yang dekat dengan orange buff-nya. Psychots 1 melawan 2 depan sana, tapi masih ada bantuan dari Dreams yang mencoba meng-engage ke arah bagian atas sehingga gak bisa terpick off seorang Psychots oleh 2 player dari Arctic Sena, yaitu Justin dan juga Ether. Di area lain kita lihat kemenangan dari area gold lane untuk kedua pula gold laner karena mereka berhasil menghancurkan auto di bagian bawah, tapi ada engage sendiri di tengah. Dream dari sasaran, coba tertarik, Shadow Kill dikeluarkan, masih belum ada gold altar seperti yang di pop up dari EVOS Legends, dan inilah Lord presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir di menit yang ke-8. Yep, Lord hadir, Lord ready untuk langsung diberikan damage, dihantarkan damage. Sementara Persik di bawah masih level 11, agak cukup mengerikan apabila mereka mencoba untuk bisa maju ke bagian atas, tapi mati lain juga. Cloud beserta dengan Paramik mulai maju lagi. Akankah terjadi fight begitu besar karena sekarang Cloud dari belakang pula terjadi lagi dengan ada 1 blazing Blast mulai memberikan damage ke arah 1 player sekitar, dan Melissa sekarang pun langsung down. Lolitanya harus pergi mundur menjauh, sementara Fredericknya ada di bagian depan bisa melindungi rekan-rekannya, dan sekarang Lordnya akan menjadi milik dari EVOS Legends lewat Persik dengan penggunaan retribution begitu baik. Plus Frederick pun berhasil diamankan, 1 turret di area tengah kemungkinan besar akan segera dirubuhkan. Habis HGB-nya. Habis HGB-nya kan. HGB-nya habis dirubuhkan. Hak guna bangunan deh. Oke, tapi ada head to head presented by Kodashop antara Leomord Persik dan juga Hayabusa Ether, dan back to the game di mana Persik terlalu ugal-ugalan maju ke bagian depan dan Barbiel meskipun ada Numian Blast yang dikeluarkan, tapi belum ada player yang bisa terpick off di depan sana. Psychots harus mundur terlebih dahulu, disengage lagi mengingat Lord yang pertama sudah mulai muncul ke bagian atas dari base Arctic Sena, dan sepertinya mereka akan coba untuk melawan kontes dari depan sana. Dreams, oke, one last hit masih dihindari kah? Energi yang nggak pas dari Justin, bahkan Justinnya momentum yang tepat dari seorang Persik masih bisa ditarik ke arah belakang oleh teman-teman dari Arctic Sena. Bahkan sekarang Lordnya sepertinya akan dibiarkan untuk menghancurkan inner turret di area atas. Meskipun Persik, Barbielnya ini selalu bisa memberikan pressure tambahan kepada teman-teman dari Arctic Sena. Kita lihat di mana di atas sekarang langsung hilangkan, dieliminasi Lord yang pertama, meskipun mereka harus merelakan semua inner turretnya dihancurkan, tapi lagi-lagi belum ada pergerakan yang terlalu agresif dari Arctic Sena mengingat mereka menunggu momen yang tepat agar seorang Pranata bisa mendapatkan models ke banyak player ketika Numian Blast-nya tepat sasaran dari seorang Violence. Kecepatan gak sih tadi untuk Barbielnya? Gue tahu lah mungkin niatnya hanya untuk bisa mendapatkan ke arah inner turret, ke arah ini, tapi itu adalah satu hal yang memang sangat baik pula dilakukan oleh Persik, di mana dia mengeluarkan Barbielnya, dia menjaga di area antara inner dan juga base turret. Dari sisi item yang sudah terlihat ada Hunter Strike, ada lagi ini Blood Axe yang memang Bloodlust ini yang memang sangat-sangat dibutuhkan ya untuk hero-hero fighter seperti ini. Cuman masalahnya sekarang
waktu permainan sudah menyentuh di angka 10. Ini kalau akan jauh lebih lama lagi, Hayabusa kan bisa dibilang nggak efektif apabila player berkumpul. Damage-nya akan terbagi. Sementara kalau permainan akan semakin lama, kemungkinan besar tiap-tiap tim itu udah stick together semuanya kan. Mereka udah bermain akan bersama-sama. Akan menjadi sangat-sangat sulit sekali. Ya, yang pasti Versix semakin lama akan semakin sakit lagi, mengingat tadi dua Legend Swords yang sepertinya akan menuju ke arah Blade of Despair. Kita tahu gimana Leomord ini mendapatkan buff ketika HP lawannya udah di bawah 50%, akan otomatis akan mengeluarkan damage kritikal, dan ketika itu dikombo dengan daya Blade of Despair akan lebih berbahaya lagi karena ada pasif dari Blade of Despair yang pastinya akan memberikan dealing damage lebih besar kepada teman-teman yang memang sudah sekarat HP-nya. Iya, ini teman saya memang rusuh dari tadi ya. Ini dari hard setnya semua memang digebrak aja sama dia, memang ya mantap. Kalau ini lagi bersemangat teman-teman, kita tuh bersemangat sekali untuk bisa menghadapi grab stage ini gitu loh. Ini baru grup A. Besok grup B ya? Iya benar banget. Habis itu grup A lagi. Hari ini juga grup B, hari ini ada grup B perbedaan juga nanti untuk di match yang ke-4 sama ke-6 kalau nggak salah ya. Oke, tapi dibagi-bagi ya? Dibagi-bagi, oke. Ya. Back to the game, di mana Lord presented by Samsung Galaxy A-Series sudah mulai hadir kembali di Lane of Down di menit yang ke-11. Belum enhance, sepertinya belum ada kontes juga dari EVOS Legends. Hanya mengetahui, Violence di depan sana membuka, menggetok dengan palunya ke arah seorang Dreams. Dreams seorang diri, meskipun di area atas ada Psychots yang coba untuk melakukan split plus 1-4 posisi untuk saat ini dari EVOS Legends. Tapi sepertinya Lord yang sudah enhance akan langsung di pick off oleh teman-teman dari EVOS Legends. Versix depan sana dan juga Brans akan memberikan damage yang cukup sakit ke arah Lordnya. Mengingat player-player dari arah sana ditabrak dari arah belakang, Dreamsnya menjadi target. Tapi Warlord yang terpick up oleh seorang Psychots yang entah datang dari mana, dari langit. Langsung ada selendang yang menyambut meskipun No Man's Land. Dua player terkena, Versix dalam masalah. Tapi masih ada goal altar yang di-pop up meskipun Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tapi sekarang pertempuran lagi berlanjut. Ada go away untuk menghindari Won oleh kedua belah player, tapi Pranata yang terpick up. 3 player hilang. Bahkan Justin yang ini menjadi target selanjutnya oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan yes, one last triple kill untuk Brans di menit yang ke-12. Ini bukan hal yang baik, ini adalah hal yang benar-benar fenomenal, mengingat mereka yang tadi engage duluan ke arah Versix. Tapi ya, momentum yang kurang tepat karena masih ada Cloud Altar dari seorang Hijumi ini membuat EVOS Legends mampu membalikkan keadaan dan pick off 4 player. Masalahnya kalau yang kena itu selain dari Hijumi ya, itu dari arah Kisena pun harus berpikir jauh lebih keras lagi. Apakah ini akan bisa dengan cepat kita take down orangnya atau tidak? Karena itu kan resikonya mereka harus melakukan force yang cukup banyak. Mereka akan lagi di counter lagi dengan satu ke altar. Lordnya sudah mulai masuk di bagian atas. Sementara dari Brandsnya harus mundur. Tapi sekarang pertempuran yang akan terjadi karena pemain dari Kisena sudah siap untuk maju ke bagian depan dan juga langsung dibalaskan karena ada satu lagi Blade masuk ke bagian belakang, memberikan damage cukup maksimal walaupun Brandsnya nggak memiliki darah yang cukup banyak. Tapi pemain dari Kisena pun dengan darah yang begitu sedikit mereka harus mundur. Kuda Barbie langsung dikeluarkan, langsung dipanggil dan juga memberikan damage yang begitu maksimal kepada tubuh dari Ether dengan penggunaan Hayabusanya. Ya, lihat gimana damage dari Barbielnya ketika Versix sudah menunggangi Barbiel. Ini benar-benar dealing damage yang benar sakit banget karena udah ada Hunter Strike, 12x sama Blood of Winter pasti ya. Tapi engage lagi dan lagi terjadi di area Purple Buff, dimana sekarang harus disengage karena mereka nggak mau terlalu overcommit dan bermain disiplin untuk sejauh ini. Tapi yes, sudah ada Blade of Despair dari seorang Ether akan membuat dirinya bisa memberikan damage yang lebih besar lagi, terutama kepada player-player yang menjadi incaran, yaitu player-player backliner dari EVOS Legends. Ada Brans dan juga mungkin ke arah Hijumi, meskipun Hijumi masih bisa pop up Cloud Altar ketika ada Shadow Kill dikeluarkan ke arah tubuh dirinya. Sulit Pak, tapi kalau memang Cloud Altar ini keluarnya on point ya, hanya saja Lolita harus mengambil peranan yang sangat-sangat penting. Nume 16-nya harus sangat-sangat connect dan itu pun bisa diselesaikan dengan sangat-sangat cepat. Gue ngeliat Leomord ini ya udah kayak antigen drive dulu sambil jalan. Namun sekarang ada Cloud Altar yang sudah dikeluarkan, mereka siap untuk langsung maju dan juga masuk ke dalam dan menghancurkan pertahanan yang dimiliki oleh Kisena, di mana untuk kali ini Pranata yang malah menjadi korban pertama, di mana itu adalah damage utama yang dimiliki oleh pemain dari Kisena. Tapi Esmeralda coba lihat begitu aja sendiri di bagian depan berjibaku untuk bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh keseluruhan pemain dari Kisena, dan sekarang mereka kehilangan dari keseluruhan best turretnya. Oh my god, pernah terjadi Blazing Duty keluarkan ke arah belakang Ether, one last hit dan yes, mega kill diamankan oleh King Brans.
Base-nya terbuka, Justin balik ke arah belakang, tapi Violence seorang diri nggak bisa berbuat apa-apa. Double kill untuk King Brands. Base-nya terbuka, Justin seorang diri melawan 4 player dari EVOS Legends bukan hal yang baik. Dan iya, ini adalah momen di mana EVOS Legends berhasil mengalahkan sang raja di game yang pertama. Wow, ini dia Honor Kusena dikalahkan. Victory presented PBCA untuk EVOS.